Hai semua, selamat datang di Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Pola Krisis dan Mini Krisis pada beberapa tahun di Indonesia. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas beberapa hal menarik yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya untuk tahun-tahun di mana pernah terjadi krisis ataupun mini krisis di pasar saham Indonesia. Nah, apakah peluang yang bisa kamu manfaatkan dari situasi ini? Dan apakah ada kesamaan dari beberapa fenomena yang pernah terjadi ini? Kita akan membahasnya nanti di akhir video. Saya akan menampilkan beberapa hal menarik setidaknya dalam waktu sekitar 28 tahun terakhir ini. Semoga saja ada peluang yang bisa kamu manfaatkan dari situasi ini. Tapi sebelum lebih lanjut, saya mau menampilkan sedikit terkait informasi sejarah untuk beberapa krisis dan mini krisis yang pernah terjadi. Sebagai disclaimer dulu, saya mengambil data ini hanya berdasarkan informasi di ChatGPT, sehingga kamu harus validasi lagi kebenarannya di sumber resmi yang mungkin bisa kamu peroleh. Yang artinya data informasi di ChatGPT ini harus kamu validasi lagi. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Jika saya menuliskan seperti ini, tuliskan sejarah krisis dan mini krisis di Indonesia tahun 97, 98, 2000, 2001, 2008, 2013, 2015 hingga 2020 dan akan menemukan jawaban sebagai berikut. Nah, oke, sebagai informasi juga, mungkin kamu bertanya, kenapa saya mengetik tahun-tahun ini? Nanti akan ada pembahasan lebih detail di akhir video. Tapi sebelum lebih lanjut, mari kita lihat dulu sejarah yang pernah terjadi. Berikut adalah rangkuman sejarah krisis dan mini krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun yang disebutkan. Pertama, krisis ekonomi 97 hingga 98, krisis moneter Asia. Latar belakang, krisis ekonomi Asia yang dimulai pada pertengahan 97 mempengaruhi Indonesia secara signifikan. Krisis ini dipicu oleh jatuhnya mata uang Baht Thailand pada Juli 97 yang menyebar ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penyebab utama, kejatuhan mata uang regional terutama Baht India menyebabkan spekulasi dan penurunan nilai tukar rupiah. Krisis keuangan global mengungkapkan ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri dengan bunga yang tinggi dan banyaknya korupsi dalam kebijakan ekonomi, kelemahan sistem perbankan dan praktik lending yang tidak transparan. Dampaknya, nilai tukar rupiah jatuh drastis dari sekitar 2.500 per dolar Amerika Serikat menjadi sekitar 16.000 per dolar Amerika Serikat pada puncaknya. Inflasi melonjak tinggi mencapai lebih dari 70%. Pengangguran meningkat tajam dan banyak perusahaan bangkrut. Terjadi kerusuhan besar-besaran pada Mei 98 yang mengarah pada jatuhnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Kedua mini krisis tahun 2000, latar belakang, setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia menghadapi ketidakstabilan politik yang mengganggu ekonomi. Penyebab utama, ketidakpastian politik dan transisi kepemimpinan. Kebijakan yang diterapkan di era pasca Soeharto seperti desentralisasi dan reformasi ekonomi mengalami hambatan. Dampaknya, meskipun tidak seberat krisis 97 dan 98, Indonesia mengalami gangguan ekonomi dengan inflasi yang cukup tinggi, penurunan investasi asing, dan ketidakpastian ekonomi. Poin ketiga, krisis 2001, krisis politik dan ekonomi. Latar belakang, pada tahun 2001, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi setelah pergantian dari Presiden Gus Dur ke Presiden Megawati. Penyebab utama, krisis politik pasca kejatuhan Soeharto masih berlanjut. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial. Ketegangan politik yang mengarah pada krisis konfidensi terhadap pemerintah. Dampaknya, nilai tukar rupiah melemah lagi. Stagnasi ekonomi dan rendahnya kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia, serta tumbuhnya gejolak sosial dan ketegangan antara kelompok politik. Poin keempat, krisis global 2008, krisis keuangan global. Latar belakang, krisis keuangan global yang dimulai di Amerika Serikat akibat keruntuhan sektor perumahan atau subprime mortgage crisis dan runtuhnya bank-bank besar seperti Lehman Brothers pada September 2008. Penyebab utama, krisis ekonomi global yang mempengaruhi pasar keuangan dunia termasuk Indonesia. Turunnya permintaan global dan harga komoditas seperti minyak dan batu bara yang menurunkan pendapatan ekspor Indonesia. Dampaknya, meskipun Indonesia tidak sebesar negara-negara maju yang terdampak langsung, negara ini tetap mengalami penurunan tajam dalam ekspor dan investasi, pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan tajam pada pasar saham Indonesia. Sektor real mengalami kesulitan karena berkurangnya permintaan domestik dan global. Poin kelima, mini krisis 2013, krisis perdagangan dan defisit neraca pembayaran. Latar belakang, Indonesia menghadapi masalah defisit neraca perdagangan yang besar, mengarah pada penurunan cadangan devisa.
Penyebab utama, kenaikan harga energi terutama impor BBM yang meningkatkan beban defisit transaksi berjalan. Ketergantungan pada impor dan penurunan harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi defisit neraca perdagangan yang semakin besar. Dampaknya, nilai tukar rupiah terus melemah mencapai level yang terendah dalam beberapa tahun. Penurunan daya beli masyarakat, inflasi tinggi dan ketidakpastian ekonomi, serta pengaruh buruk terhadap sektor usaha dan investasi asing. Poin ke-6, mini krisis 2015, krisis ekonomi global dan dampaknya pada Indonesia. Latar belakang, tahun 2015 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia karena dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas global dan ketidakpastian ekonomi global. Penyebab utama, penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti minyak, gas, dan batu bara. Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dampaknya, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merosot ke bawah 5%. Depresiasi nilai tukar rupiah yang mempengaruhi harga barang dan daya beli masyarakat. Beberapa sektor ekonomi, terutama yang bergantung pada ekspor komoditas, mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, krisis pandemi global tahun 2020. Latar belakangnya tentu kamu sudah tahu bahwa ada pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir 2019 dan menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi yang sangat besar. Penyebab utama, penyebaran virus corona yang sangat cepat menyebabkan lockdown di beberapa negara, termasuk Indonesia. Penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi global dan domestik. Dampaknya, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang sangat dalam dengan pertumbuhan ekonomi turun tajam. Pemutusan hubungan kerja massal, ketidakpastian sosial, inflasi, disertai ketimpangan ekonomi semakin melebar. Pemerintah melakukan berbagai stimulus untuk mendukung perekonomian, namun tantangannya sangat besar. Masing-masing krisis ini memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, dengan resesi, pengangguran, inflasi, dan keruntuhan sosial yang seringkali menjadi akibat langsungnya. Itu merupakan informasi singkat dari ChatGPT. Tapi seperti yang saya katakan tadi, disclaimer dulu, ini hanya informasi dari ChatGPT. Untuk memastikan kebenaran dan keakuratan datanya, silahkan kamu lihat lagi di sumber resminya seperti apa. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa setelah melihat video tadi, maka ada pembahasan menarik terkait pola di IHSG ini sendiri. Bisa kamu lihat selama year to date di tahun 2025, tepatnya saat video ini dibuat, IHSG masih turun 11,6% secara year to date dan dalam 1 tahun terakhir masih turun 14,7%. Jika dilihat dalam 3 tahun terakhir masih turun juga 10%. Dan dalam 5 tahun terakhir barulah naik ke 56,87% berdasarkan data di aplikasi Stockbit ini. Itu artinya dalam beberapa tahun terakhir, entah itu 3 tahun, 1 tahun maupun secara year to date, IHSG masih menghasilkan penurunan yang bahkan mencapai 10% atau lebih. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kondisi krisis ataupun mini krisis yang pernah terjadi? Saya mau memperlihatkan kepada kamu terkait 28 tahun pasar saham kita, setidaknya pada tahun 1997 hingga tahun 2025 ini. Nah, ini merupakan informasi yang kamu bisa peroleh dari aplikasi Stockbit. Kembali lagi, untuk memvalidasi kebenarannya, silahkan kamu lihat pada sumber resminya, karena saya hanya menggunakan data ini berdasarkan informasi dari aplikasi Stockbit. Bisa kamu lihat di sini. Untuk tahun-tahun yang tadi kita bahas sejarahnya adalah tahun 97, tahun 98, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2008, tahun 2013, tahun 2015, tahun 2020, dan terakhir ini yang akan kita lihat yaitu tahun 2024 serta tahun 2025. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa dalam jangka panjang, IHSG pernah mengalami penurunan yang sangat signifikan, khususnya pada saat tahun-tahun yang saya sebutkan tadi. Tidak tanggung-tanggung, penurunannya bahkan sangat drastis, yaitu di atas 10 bahkan mencapai hingga di atas 30%. Contohnya seperti tahun 97 yang pernah turun hingga 31,5%, tahun 98 yang pernah turun hingga 28,9%, tahun 2000 yang mana total penurunannya 38% selama setahun, tahun 2001 di mana dalam 4 bulan mengalami penurunan secara besar-besaran, tahun 2008 yang mana kamu bisa lihat sendiri setahun turun 50%. IHSG bahkan pernah turun konsisten selama 6 bulan berturut-turut. Tahun 2013 di mana IHSG juga pernah turun selama 3 bulan berturut-turut yang mencapai total di atas 10%.
tahun 2015 IHSG juga pernah turun selama 4 bulan berturut-turut dengan penurunan secara setahun mencapai 11,3%. Dan di tahun 2020 yang mana kamu sudah tentu mengetahuinya bahwa IHSG pernah turun hingga 16% di bulan Maret tahun 2020. Pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2025 ini dengan penurunan 11,8% di bulan Februari? Apakah IHSG kedepannya akan masih mengalami penurunan? Ini merupakan informasi yang menarik. Jika kamu lihat datanya di sini, sejak tahun 2002 hingga tahun 2025, IHSG hanya pernah turun dalam waktu 1 tahun saja. Contohnya seperti di tahun 2008 memang turun 50%, tapi di tahun 2009 sudah naik 83%. Pada tahun 2013 memang turun 1,1 secara tahunan, tapi pada tahun 2014 naik lagi 21%. Pada tahun 2015 pernah turun 11,3, tapi pada tahun 2016 naik lagi 15%. Pada tahun 2018 turun 2,7, tapi pada tahun 2019 naik lagi 1,4. Dan pada tahun 2020 turun 5,2, tapi kemudian setahunnya pada tahun 2021 naik lagi. Nah, itu artinya dengan mengacu pada data tahun 2024 ini turun 2,65%, kita masih memiliki harapan bahwa per akhir tahun 2025 semoga saja IHSG mengalami kenaikan, yang artinya dalam waktu setahun di tahun 2025 diharapkan IHSG masih mampu tumbuh dalam angka yang positif. Setidaknya berdasarkan data yang bisa kamu lihat sejak tahun 2002. Tapi jika kita melihat data tahun 97 hingga tahun 2001, maka IHSG pernah turun 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 97-98 dan tahun 2000-2001. Kita lihat saja di tahun 2025 ini akan seperti apa. Apabila IHSG memang nyatanya masih turun dalam waktu 1 tahun di tahun 2025, itu artinya kondisi ini mirip seperti kondisi pada tahun 2000 hingga 2001 dan 97 hingga tahun 98, yang mana IHSG turun 2 tahun berturut-turut. Tapi tentu saja kita mengharapkan yang terbaik dari pasar saham kita sendiri, di mana semoga saja pada akhir tahun IHSG masih mampu tumbuh positif dan tentunya saham-saham yang kita miliki bisa menghasilkan keuntungan. Karena ingat, saat terjadi krisis ataupun mini krisis di mana banyak saham bagus turun, itu merupakan suatu kesempatan yang bisa kamu manfaatkan. Memang pada kenyataannya kita tidak tahu apakah di masa depan harga saham itu akan kembali naik atau malah turun lebih dalam. Tapi setidaknya berdasarkan data histori yang pernah terjadi, saham-saham besar yang masih memiliki fundamental kuat, manajemennya bagus, rutin bagi dividen dan tentunya memiliki brand image yang kuat, pada akhirnya akan kembali naik dengan data historikal yang sudah kita lihat. Memang tidak menutup mata ada beberapa saham besar juga yang kinerjanya mengalami penurunan dan harga sahamnya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan di atas 50%. Tapi kamu bisa lihat lagi di laporan keuangannya. Coba kamu analisa lebih mendalam, kenapa saham tersebut tidak mengalami kenaikan dan harganya malah turun terus. Ada 2 penyebabnya. Yang pertama, valuasinya memang sudah tinggi. Yang kedua, kinerjanya memang mengalami penurunan. Dan yang ketiga, ada 1 poin tambahan, mungkin manajemennya yang bermasalah. Untuk itu, apabila kamu masih yakin dengan saham yang kamu pilih, yang mana saya sebutkan tadi, manajemennya bagus, rutin bagi dividen, masih memiliki laba yang bertumbuh, memiliki brand image yang baik, kebutuhan masyarakat atas produknya masih besar, mungkin saham-saham tersebut bisa kamu jadikan sebagai peluang. Meskipun pada kenyataannya, kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Dan ingat, semua apapun yang kamu ambil keputusannya di pasar modal, itu merupakan tanggung jawab kamu sendiri. Video yang ada di channel Baca Saham ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan silahkan kamu manfaatkan semua peluang yang ada dengan tetap menerapkan money management yang ketat. Karena seperti yang sudah saya sering katakan, saat terjadi krisis, yang paling penting salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan money management semaksimal mungkin. Agar supaya jika harga saham turun lebih dalam, kita masih memiliki dana untuk melakukan pembelian dan akhirnya harga rata-rata menjadi lebih rendah. Dan ingat, pastikan kamu melakukan average down pada saham yang tepat. Karena bukan berarti saat melakukan average down dan harga rata-ratamu menjadi rendah, kamu pasti memperoleh keuntungan. Jika kamu salah beli saham, jika kamu salah average down, maka potensi kerugianmu bahkan bisa lebih besar. Dan ingat, itu merupakan tanggung jawab kamu pribadi. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat 1 video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh.
Nah, sebenarnya saya sudah sempat buat beberapa video dengan judul yang serupa, di mana mengejar 1 juta lembar saham untuk pensiun. Kenapa saya buat video dengan judul yang sama lagi? Karena dengan mempertimbangkan banyak saham-saham besar yang menawarkan dividen rutin, yang perusahaannya bertumbuh, labanya besar, tapi harga sahamnya cenderung mengalami penurunan di tahun 2024 dan tahun 2025 ini. Dengan penurunan harga saham, kamu tentu sudah tahu bahwa saham ini dijual dengan harga yang lebih murah dan artinya kamu berpotensi memperoleh lembar saham yang lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Artinya dengan modal yang sama, kamu memiliki lembar saham yang lebih banyak. Hal itu tentu akan berpengaruh kepada semakin cepat kamu bisa mengumpulkan lembar saham dengan angka yang semakin banyak. Dan pertanyaannya, kenapa 1 juta lembar saham? Memang untuk lembar saham ini akan terpengaruh dengan harga saham yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk saham-saham yang hanya memiliki angka ribuan rupiah, angka 1 juta lembar saham ini merupakan angka yang realistis. Tapi bagi perusahaan yang angka harga sahamnya sudah di atas 10 ribu rupiah, rasanya untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham itu cukup sulit untuk dilakukan. Mengingat tentu saja kamu membutuhkan modal yang semakin besar. Jadi pada video ini kamu bisa menyesuaikan sendiri dengan saham yang kamu idolakan atau saham yang kamu incar. Apabila harga sahamnya sudah terlalu tinggi, mungkin kamu bukan menggunakan angka 1 juta lembar saham melainkan 10.000 lembar saham. Dengan mencapai angka lembar saham ini tentunya diharapkan kita bisa memperoleh pendapatan pasif berupa dividen yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Tapi kembali lagi, untuk mendapatkan angka lembar saham sebanyak ini, entah itu 1 juta lembar saham atau 100.000 lembar saham, kamu tentu butuh satu hal, yaitu modal. Ini merupakan hal yang paling sulit untuk kita peroleh, mengingat kebanyakan dari kita merupakan masyarakat biasa yang tentunya hanya memiliki uang yang terbatas, bukan miliarder, bukan juga berasal dari orang kaya yang memiliki uang sangat banyak. Sehingga kita harus memutar otak bagaimana caranya agar bisa mengumpulkan lembar saham dengan waktu yang secepat-cepatnya, dengan risiko yang paling minim, dan tentunya dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada. Nah, saat video ini dibuat pada bulan Maret tahun 2025, kamu bisa melihat beberapa nama saham besar yang harga sahamnya bisa dikatakan cukup menarik. Sebut saja BRI dengan angka 3.840. Mandiri dengan angka harga saham 4.860, BNI 4.460, TLKM 2.450, Astra 4.900, BNGA 1.655, PTBA 2.580, BJTM 470, dan BJBR 760. Dan ini merupakan rekapan data dividen per share yang terakhir dibagikan oleh beberapa perusahaan ini. Nah, sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja terdapat salah hitung atau salah ketik. Dan dengan asumsi dividen per share dan harga saham seperti yang kamu lihat ini, maka dividen yieldnya sebagai berikut. BRI 8,3%, Mandiri 7,3%, BNI 6,3%, TLKM 7,3%, Astra 10,6%, BNGA 7,4%, PTBA 15,4%, BJTM 11,6%, dan BJBR 12,5%. Dari 9 saham yang kita bahas ini, kamu bisa melihat satu kesamaannya, yaitu 9 saham ini semuanya memiliki dividen yield di atas 6%. Bahkan saham Astra, PTBA, BJTM, dan BJBR memiliki dividen yield di atas 10%. Tapi ingat, satu hal penting yang harus digarisbawahi di sini. Ini mengacu pada dividen terakhir yang dibagikan. Dan tentunya angka dividen itu relatif dari tahun ke tahun mengacu pada kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Sehingga untuk saham-saham yang menghasilkan laba lebih tinggi, mungkin kamu bisa berharap dividennya juga besar di tahun 2025 ini apabila payout rasionya sama. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang labanya menurun di tahun 2024, mungkin dengan payout rasio yang sama, dividennya di tahun 2025 ini akan lebih kecil dibandingkan tahun 2024. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Nah, sekarang kita akan membahas dari sisi 1 juta lembar saham. Bagaimana kita mengumpulkan 1 juta lembar saham ini, berapa banyak modal yang dibutuhkan. Ini merupakan perhitungan singkat yang saya buat. Di mana BRI kita butuh dana 3,4 M, Mandiri 4,8, BNI 4,4, TLKM 2,4, Astra 4,9, BNGA 1,6, PTBA 2,5, BJTM 470 juta, dan BJBR 760 juta. Itu artinya dengan modal yang kita miliki untuk memperoleh 1 juta lembar saham, kita membutuhkan dana
dana yang paling rendah di saham BJTM karena harga sahamnya adalah 470 per lembar saham. Artinya kita hanya butuh dana 470 juta. Sedangkan untuk saham-saham seperti BRI, Mandiri, BNI, dan Astra International, kita membutuhkan dana yang cukup besar karena berada di atas 3,5 miliar rupiah dengan harga saham saat video ini dibuat. Nah, bagaimana apabila nantinya kita memperoleh 1 juta lembar saham? Ini merupakan dividen yang berpotensi kita terima dengan angka BRI 319 juta, Mandiri 353 juta, BNI 280 juta, TLKM 178, Astral 519, BNGA 122, PTBA 397, BJTM 54, dan BJBR 95 juta. Dan jika kita bagi per bulan, maka akan memperoleh angka sebagai berikut. Dengan range nominal 4,5 juta hingga 43 juta. Nah, tapi kembali lagi, ini bukan hal yang bisa kita capai dalam waktu singkat. Membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan ide, skill, dan berbagai kemampuan yang kamu miliki agar supaya modalmu bisa berkembang dan menyentuh angka 1 juta lembar saham. Dengan kondisi ini kamu bisa melihat berapa banyak modal yang perlu kamu kumpulkan dan lembar saham yang harus kamu cari agar supaya bisa memperoleh dividen yang cukup besar yang diharapkan bisa berdampak kepada kebutuhan hidup kamu. Artinya kamu tidak harus memiliki penghasilan lain untuk bisa hidup, tapi hanya butuh dari dividen saja. Setiap tahun kamu bisa memperoleh dividen secara rutin dan dividen itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupmu secara bulan ke bulan. Nah, tentu saja ini merupakan hal yang diimpikan banyak orang, termasuk saya pribadi, di mana kita memperoleh dividen yang setara atau bahkan lebih besar daripada biaya hidup kita. Sehingga tanpa perlu melakukan aktivitas lain atau tanpa perlu adanya active income, kita bisa hidup dengan lebih nyaman dan melakukan hal-hal yang kita senangi. Nah, tapi kembali lagi, ini bukan suatu hal yang bisa kita capai dalam waktu singkat. Kita butuh banyak hal dan kita butuh berbagai usaha agar supaya hal ini bisa tercapai. Dan salah satunya bisa kamu lihat apabila harga saham mengalami penurunan yang signifikan, otomatis modal yang kita butuhkan juga menjadi lebih kecil. Karena ingat, yang kita fokuskan adalah lembar sahamnya, yaitu 1 juta lembar saham. Apabila kita membeli saham misalkan di harga Rp4.000 dan kini harga sahamnya turun ke angka Rp3.000, itu artinya kita membutuhkan modal yang lebih kecil untuk bisa memperoleh lembar saham yang sama. Contohnya dengan harga Rp4.000 berarti apabila kita kalikan dengan 1 lot atau 100 lembar saham kita butuh dana Rp400.000. Tapi jika harganya turun menjadi Rp3.000 kita hanya butuh dana Rp300.000 untuk memperoleh lembar saham yang sama, yaitu 100 lembar saham. Ini merupakan suatu kesempatan yang bisa kamu manfaatkan agar supaya lembar saham yang kamu miliki bisa semakin banyak. Tapi kembali lagi, semua nama saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Tentu saja ada potensi harga sahamnya naik, ada potensi juga harga sahamnya turun. Ada potensi dividennya naik, ada potensi dividennya juga turun. Bahkan ada potensi terburuk mereka tidak membagi dividen. Sehingga semua hal itu harus kamu pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengumpulkan lembar saham yang menurutmu paling menarik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, terlebih bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun melalui pasar saham, di mana mengumpulkan lembar saham dengan nominal yang sudah kamu tentukan dan harapannya dividen yang nanti kamu akan terima di masa depan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu baik secara tahunan maupun secara bulanan. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari pembahasan lebih detail tentang bagaimana hidup dari saham, saya sudah sempat menulis satu ebook dengan judul Stock for Living dengan detail sebagai berikut yang bisa kamu baca pada tampilan ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silahkan WA saja di nomor yang tertera di awal atau di akhir video ini. Pesan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.